Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang yang dia rahasiakan dari kamu. Ya, dari pembacaan ini nanti mungkin kita akan bisa melihat sebagian tentang rahasia yang selama ini dia sembunyikan, atau rahasia yang memang selama ini dia tutup rapat-rapat, atau bahkan rahasia yang selama ini mungkin dia malu mengatakannya sama kamu. Begitu, ya. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi untuk hidupmu atau hanya sebatas hiburan. Di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan, semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu dan saya juga tarik energi tentang dia. Begitu, ya. Saling berkesinambungan. Saya mulai. Ya, di sini ada The Judgment. The Judgment itu adalah energi tabur tuai. Ya. Energi yang benar-benar bisa dikatakan sebagai energi pembalasan, atau bahkan energi yang dalam konteks rahasia itu akan segera terungkap, akan segera terkuakkan, gitu. Nah, The Judgment ini adalah energi Aries, Leo, Sagittarius, ya. Ada energi yang mendominasi Aries, Leo, Sagittarius, atau hanya sebatas energi saja. The Judgment yang tegak lurus ini tentang rahasia. Ya, ini ada rahasia yang berkaitan dengan masa lalu. Jadi yang dia rahasiakan sama kamu, ya potensi besar dia merahasiakan masa lalu dia. Dia merahasiakan mungkin mantan-mantannya dia, atau mungkin gaya pacaran dia yang dulu, atau mungkin kehilafan-kehilafan dia, atau bahkan di sini ya kayak semacam energi masa lalu tentang kesalahan, atau bahkan tentang sikap dia yang kurang baik. Begitu. Ya. The Judgment yang tegak lurus kuat sekali bahwa energi yang dia rahasiakan ini adalah energi yang bisa dikatakan ketika kamu ketahui, ya, dia akan malu sekali. Jadi dia menutup rapat itu, gitu loh. Ya, dan ini kuat sekali tentang kehilafan, atau bahkan tentang yang berkaitan dengan energi tindakan-tindakan di mana itu merugikan orang lain. Ya, mohon maaf, mungkin itu seperti mencuri, atau mohon maaf mungkin itu seperti energi seksual di luar nikah, atau bahkan mohon maaf itu mungkin seperti energi yang dimana dia nyakitin orang dengan sikapnya dia, atau bahkan dengan mulutnya dia, atau dengan kasarnya dia, gitu lah di sini. Ya, jadi itu adalah rahasia-rahasia yang berkaitan dengan masa lalu, gitu. Ya, jadi ketika ini cocok untuk kamu di pembacaannya nanti dari awal sampai akhir, atau hanya sebagian yang cocok saja untuk kamu ataupun untuk dia, yang harus kamu pahami sekarang adalah dia berusaha untuk menutup aib itu. Ya, dia berusaha untuk tidak mau menjelaskan secara detail, secara terperinci sama kamu tentang kehilafan atau tentang masa lalunya dia.
atau bahkan tentang mungkin kebodohan dia di masa lampau, atau tentang kekurangtahuan dia tentang konsekuensi jika dia melakukan itu di masa lampau gitu loh di sini ya. Jadi kalau misalkan tentang kebodohan dia itu terlalu kasar, ya mohon maaf gitu loh, karena di sini memang terbaca di energi masa lampau itu adalah energi dimana dia kayak bener-bener melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa dikatakan ceroboh dan memang bodoh sekali gitu loh ya, karena sudah jelas-jelas terbaca itu merugikan dia, karena terbaca jelas-jelas di sini kayak ketika dia dituntut akan konsekuensi, dia kayak di sini masih dalam kategori tidak begitu sanggup dan siap gitu loh ya. Kemudian di sini ada the hermit energy, tetapi the hermit ini reverse. The hermit itu adalah energi Virgo ya. Ada energi yang mendominasi, salah satunya juga Virgo di sini. Mungkin itu hanya sebatas energi saja, atau bahkan memang kamu sedang healing dengan Virgo. Nah, the hermit yang reverse, tentang yang dia rahasiakan, dia juga merahasiakan tentang karakter dia yang asli kepada kamu. Artinya ketika dia berhadapan sama kamu, atau ketika dia bersama dengan kamu, dia kayak hanya menunjukkan sifat atau sikap atau perilaku dia yang masih mendasar saja. Banyak hal yang kamu belum ketahui dari sifatnya dia di sini ya. Dan terbaca sekali bahwa dia suka menyendiri. Dia penyendiri di sini. Dia suka berkontemplasi, dia suka mencari jawaban, dia suka mencari kejelasan, tetapi melalui pikiran dia sendiri yang berkaitan dengan intuisi, yang berkaitan dengan feeling, yang berkaitan dengan firasat. Itulah kadang kamu ngerasa kayak, kok dia tiba-tiba diem, kok dia tiba-tiba cuekin, kok dia tiba-tiba kayak tidak peduli atau pura-pura gak mau tahu. Itu memang karena sifatnya dia adalah sifat yang penyendiri, yang benar-benar kayak suka sama kehidupan dia, sama dunia dia sendiri, sehingga kamu bingung dengan sifatnya kadangkala. Begitu ya. Baik, di sini ada King of Pentacles yang reverse. Di King of Pentacles yang reverse terbaca sekali yang dia sembunyikan dari kamu. Ini juga berkaitan tentang finansial, tentang arus pemasukan dan pengeluaran dia secara detail ya. Artinya dalam hal finansial, dalam hal ekonomi, dalam hal kebutuhan, kewajiban, banyak memang di sini yang belum kamu tahu, karena ada kayak energi di mana dia menanggung beberapa beban yang berkaitan dengan finansial, dan itu dia ngerasa bahwa itu bukan tanggungan, itu bukan beban, tetapi itu adalah sesuatu yang memang dia bayar, tapi dia anggap enteng gitu loh. Ya, ini yang dia rahasiakan salah satunya, tetapi ini bukan rahasia yang saklek sekali ya, atau bukan rahasia yang utama sekali menurut dia. Karena bagi dia untuk masalah ekonomi atau finansial, dia ngerasa ya ketika kamu tahu ya no problem, ketika kamu nggak tahu ya mungkin kamu memang nggak harus tahu gitu loh di sini. Menurut dia berdasarkan apa yang terbaca. Begitu ya. Mohon bijak aja dalam menyikapi. Baik, di sini ada Ten of Swords. Nah, ini berkaitan dengan trauma ya. Kalau Ten of Swords ini terbaca berkaitan dengan kekecewaan, sakit hati ya, keterpurukan, kehancuran yang mendalam, atau bahkan energi ditinggalkan. Rahasia yang terbaca di Ten of Swords ini kuat sekali bahwa memang dia menyimpan sebuah rahasia tentang perihnya dia, tentang sakitnya dia, tentang kecewanya dia. Itu yang membentuk kenapa karakter dia ketika bersama kamu, dia kayak lebih ingin menyelesaikan itu secara sendiri, atau bahkan dia pengen lebih kayak menyendiri, atau bahkan dia memang di sini lebih kayak tidak mau melibatkan kamu dalam segala urusan, atau bahkan dari hampir segala urusan dia. Gitu. Karena di Ten of Swords itu kayak ada energi di mana dari kecewanya dia, dari sakitnya dia hilang kepercayaan kepada orang lain, bahkan sekalipun nih misalkan itu adalah pasangannya,
bahkan sekalipun nih itu adalah partner hidupnya gitu loh. Iya, di Ten of Swords yang tegak lurus ini. Dan ini juga trauma yang berkaitan dengan energi tentang seseorang yang meninggalkan dia. Ya, ada energi juga dendam di mana dia pernah ditinggalkan, dan ketika dia ingin membalas itu dia nggak bisa sama orang tersebut. Ya mungkin ketika bersama kamu dia kayak sering mencurahkan amarahnya, dia kayak sering mencurahkan jengkelnya itu sama kamu gitu loh. Ya itu juga salah satu sifat yang kamu nggak habis pikir dari dia, karena dia itu moodnya itu sangat mudah berubah-ubah di sini, begitu ya. Kemudian ada Three of Pentacles ya. Di Three of Pentacles ini terbaca sekali rahasia yang dia sembunyikan, ya rahasia yang berkaitan dengan lagi-lagi di sini energi finansial, energi ekonomi, atau bahkan energi di mana dia suka ngasih orang, atau dia suka royal sama orang, atau dia suka bantu orang, atau dia suka ngasih duit sama orang, tetapi itu memang kamu nggak ketahui gitu loh di sini. Ya, bisa itu dia ngasihnya sama keluarga dia, orang tua dia, partner teman dia, atau bahkan siapapun itu. Mungkin juga di sini berkaitan dengan orang yang dia sayang selain kamu, atau orang yang dekat sama dia selain kamu gitulah di sini. Karena di Three of Pentacles ada energi pihak ketiga yang benar-benar merasa teruntungkan dengan finansial yang dia berikan, atau bahkan dengan finansial yang dia miliki di sini. Begitu ya. Baik, ada The Emperor. The Emperor adalah energi Aries ya. Mungkin ini hanya sebatas energi saja, atau bahkan kamu healing dengan Aries. Aries sangat-sangat mendominasi ya. Di energi The Emperor ini terbaca sekali tentang rahasia yang dia sembunyikan. Lagi-lagi ya, di sini rahasia dia tentang energi penguasaan ya. Ya, kadang juga dia kayak make karakter orang lain, atau dia tidak menggunakan karakter dia sendiri. Marahnya dia, emosionalnya dia, terkadang ia itu curahkan hanya untuk menutupi isi hati, hanya untuk menutupi gengsi, atau hanya untuk menutupi energi yang menurut dia nanti bisa bikin malu gitu loh di sana ya. Gitu. Jadi rahasia yang dia sembunyikan ini juga rahasia tentang pengontrolan, atau bahkan penguasaan terhadap dirinya dia sendiri. Gitu. Kadang ketika dia bersikap aneh, atau bersikap emosional yang meledak-ledak, tidak tahu arah yang jelas ya, itu memang karena dia sengaja. Dengan alibinya dia mungkin, atau dengan agar kamu tertipu sama dia, atau kamu termanipulasi sama dia, atau kamu percaya bahwa dia itu dalam energi emosional, padahal sebenarnya ada yang dia sembunyikan. Gitulah di sini ya. Dari tebaran pertama ini kuat sekali rahasia ini adalah rahasia yang dimana dia kurang transparan sama kamu, dan dia kurang kepercayaan sama kamu. Walaupun juga terbaca ada dari pihak dia di mana dia nggak ingin ngerepotin kamu di sini. Ya, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, dan Aries energi yang mendominasi. Begitu. Baik, sekarang saya akan lihat di tebaran yang kedua untuk pengakurasian, atau bahkan untuk pengklarifikasian ya di pembacaan ini, dan sifatnya vice versa. Baik, saya akan mulai. Rahasia yang dia sembunyikan. Baik, di sini ada Queen of Swords yang reverse. Jadi kalau Queen of Swords yang reverse ini saya sandingkan dengan The Judgment, artinya energi masa lalu ya, energi kehilafan atau ketidaktahuan dia, atau kurang ketahuan dia, atau kurang kemapanan dia dalam hal kedewasaan pada dulunya. Di sini terbaca bikin dia overthinking sekali. Ya, kadang dia sering sedih,
kadang dia sering nangis, kadang dia ngerasa kayak sering kecewa sama diri dia sendiri, dan kadang di sini juga ada energi di mana dia nggak mau ingat-ingat itu gitu loh. Tetapi energi di masa lalu, kejadian di masa lalu ini selalu terulang ya. Mungkin juga di sini ada energi di masa lampau yang berkaitan tentang dia yang mungkin pernah dilecehkan, atau mungkin dia pernah direndahkan, atau mungkin dia diremehkan, dan mungkin juga dia cerita sama kamu tetapi hanya sepotong-sepotong gitu loh ya. Selebihnya dia pendam di sini, dan ini yang menyiksa dia gitu loh di sini ya. Baik, ada the death energy. Energi the death mendominasi. The death ini adalah energi Scorpio ya. Mungkin kamu healing dengan Scorpio, atau mungkin di sini kamu Scorpio, atau bahkan ya energi Scorpio ya hanya sebatas mendominasi karena bersangkutan dengan Scorpio, atau hanya sebatas energi saja. Ya. The Death ketika saya sinkronkan dengan The Hermit yang reverse, terbaca sekali bahwa dari keinsecurean dia, dari energi yang mungkin dia sering menyendiri, atau dari energi yang dia tiba-tiba sering diem, dia tiba-tiba kayak nggak jelas maunya seperti apa ya, itu memang dia berusaha untuk melahirkan mood barunya dia berusaha untuk melahirkan energi dalam pemecahan masalahnya dia, untuk menciptakan solusi di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu bingung dengan sifatnya dia, ketika dia dalam kesendirian, ketika dia dalam energi diam yang nggak jelas ya, kamu biarkan dia saja. Kamu kasih ruang atau waktu dia untuk benar-benar ya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Apalagi ini sudah menjadi karakter yang dia biasakan dan dia terapkan dalam energi dia, dalam karakter dia gitulah di sini ya gitu. Dan di energi tentang the death dan the hermit yang reverse dalam pembacaan ini, memang terkadang energi itu cukup menyiksa kamu ya, karena memang kamu ngerasa kayak nih orang ngapain sih, nggak jelas banget, nih orang ngapain sih kok nggak tahu arah banget ya, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu, moodnya bikin mood gue juga ikutan terkuras, ikutan labil gitu loh ya. Tapi sekarang ketika kamu sudah melihat video ini ya, biasakan energi pemakluman. Tetapi kamu juga harus ada energi pemantauan. Artinya kadangkala boleh kamu sapa dia, boleh kamu di sini masuk dalam kesendirian dia, kamu tanyakan kenapa, ada apa. Ketika dia memang di sini lebih senang dengan kengambekan, kesendirian, atau bahkan kediaman dia ya, kamu biarkan, kamu maklumi saja. Begitu ya. Ada Ace of Wands. Nah, ketika Ace of Wands di sini saya sinkronkan dengan Knight of Pentacles yang reverse, terbaca sekali bahwa rahasia yang dia sembunyikan di sini juga ada kaitan tentang rahasia masa depan. Artinya dia juga kayak sedang berjuang keras untuk memplanningkan masa depan dia, tetapi dia kayak belum ingin cerita ke kamu gitu loh. Walaupun sebenarnya kamu sadari ataupun tidak, ada beberapa tingkah atau ada beberapa action dia yang ini ranahnya ke masa depan, ini ranahnya ke kestabilan hidup, ini ranahnya ke kemapanan finansial. Walaupun terbaca atau ketarik energi yang sekarang berhadapan dengan kamu ya, orang yang kadang juga suka nunda-nunda pekerjaan, atau kadang suka di sini melalaikan pekerjaan begitu loh ya. Baik, di sini ada Queen of Wands yang reverse. Nah, ketika saya sinkronkan Queen of Wands yang reverse dan Ten of Swords tentang energi masa lampau ya, yang berkaitan dengan trauma, batin dia tersiksa sekali di sini. Dia butuh tenang, dia butuh nyaman, dia butuh seseorang yang bisa mensupport dia. Walaupun ada kamu yang mensupport dia, terbaca kayak dia kayak masih melihat sisi kurangnya kamu gitu loh. Di sini dia masih banyak melihat sisi lemahnya kamu gitu loh, sehingga dia nggak
nggak bisa menyembuhkan sisi traumanya dia nggak bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dia secara totalitas sama kamu di sini, ya. Tetapi ketika sampai dengan sekarang ini, sebagian atau hampir semuanya cocok dengan energi kamu ataupun energi dia, maka sadarlah. Sadar dalam konteks dimana kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk percaya sama kita, tetapi kita tetap bisa menjadi energi partner untuk dia di saat dia dalam sedih, suka ataupun duka. Ya. Nah, ketika di sini dia suka semena-mena sama kamu, maka dari pihak kamu juga di sini ya harus benar-benar kayak memikirkan perasaan kamu sendiri, memikirkan kebahagiaan kamu sendiri, karena terbaca di sini dia terlalu kalut dengan rahasia dia terlalu kalut dengan masa lalunya dia gitu loh. Dan dia terlalu kalut dengan traumanya dia. Jangan sampai energi kekalutan itu ini benar-benar kayak mengontaminasi energi kamu juga gitu loh. Jadi kamu di sini juga harus lebih kayak tenang saja ngadapin dia, jangan terlalu baper ngadapin dia. Kamu ambil sisi positif dari dia selama ini ke kamu, ketika nggak ada ya lebih baik kamu menghindar saja, begitu ya. Ada Seven of Pentacles yang reverse. Nah, ketika saya akurasikan Seven of Pentacles yang reverse dengan Three of Pentacles, terbaca ini memang rahasia tentang uang, tentang apa dan siapa atau bagaimana dia mensalurkan uangnya dia. Ya, mungkin dia mensalurkan dia untuk kegiatan yang itu tidak kamu ketahui, atau bahkan dia mensalurkan uang dia untuk seseorang yang kamu tidak ketahui juga, atau bahkan dia mensalurkan uangnya dia ya untuk hal-hal yang tidak kamu ketahui dan mungkin itu ada kaitannya dengan kamu juga gitulah di sini. Ya, di Seven of Pentacles yang reverse, perjalanan tentang planning keuangan finansial terbaca ini juga kayak agak nyakitin atau ngecewain kamu. Artinya kamu butuh dilibatkan atau bahkan kamu ingin dilibatkan di sini. Ya, tetapi dia penuh rahasia gitu loh. Ada Two of Wands yang reverse. Nah, ketika Two of Wands yang reverse ini saya sinkronkan dengan energi The Emperor, terbaca sekali bahwa rahasia, ya ini rahasia yang benar-benar berkaitan dengan dia yang berulang kali mengambil jalan atau mengambil keputusan yang itu tidak baik, yang itu merugikan dia. Tetapi di sini juga dia kayak malu, ya lagi-lagi malu untuk sharing sama kamu. Dan dia juga berusaha untuk mencari pembenaran, mencari pembelaan. Sehingga terkadang sifat sikap emosional yang meledak-ledak itu kayak sebatas alibi dia untuk menutupi kesalahan, menutupi energi tentang pembenaran dia saja gitu loh. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, ya, memang di energi tentang rahasia yang dia sembunyikan ini adalah energi yang bisa dikatakan sangat merugikan kamu jika kamu adalah pasangan dia, dan sangat bersyukurnya kamu ketika kamu adalah mantannya dia. Karena terbaca ya di energi ini potensi besar dia akan masih dalam situasi yang berulang, ketoksitan yang berulang, begitu loh ya. Tetapi kalau di sini kamu ada niatan untuk ingin membuat dia lebih terbuka, membuat dia lebih memaafkan masa lampau, membuat dia untuk bangun dari trauma dia, membuat dia untuk bisa lebih jujur lagi, lebih nerima lagi tentang apapun yang terjadi, ya kamu harus perlahan demi perlahan masuk dalam hidupnya dia, mendekati dia secara pendekatan emosional di sini, ya. Karena memang pada dasarnya dia butuh seseorang yang bener-bener kayak bisa ngerti dia luar dalam gitu loh. Dan dia butuh seseorang yang bisa menumbuhkan kepercayaan dalam dirinya. Tetapi ingat, dari pihak kamu juga di sini harus benar-benar ngontrol emosionalnya kamu, ngontrol jiwa kamu, ngontrol hati kamu, biar kamu nggak mudah terpancing dengan energi dia gitu loh. Ya, meminimalisir sakit hati, meminimalisir kekecewaan, meminimalisir kebaperan yang itu di luar expect-nya kamu gitu loh. Ya.
Baik, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ambil sisi positifnya, hilangkan sisi negatifnya, dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye-bye.